Halo semua, ketemu lagi dengan saya Rizal. Oke, di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas pembahasan soal untuk latihan. Mungkin jika kita lihat, mungkin ini bisa dijadikan sebagai latihan soal untuk admin atau referensi dari latihan admin. Di sini kita mempunyai ada 4 soal, yaitu soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 di sini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal, yaitu flight type. Tentu kita harus berpatokan atau menjadikan sebagai acuan kita dalam penyelesaian soal. Kita harus mengikuti instruksi yang telah diberikan. Kita lihat, yaitu pertama, tiket. Karakter pertama, kode pesawat. Karakter kedua, nama pesawat. Kode ketiga, awal keberangkatan. Kode keempat, tujuan. Dan 5, kode kelas. Berarti di tiket ini ada beberapa kriteria yang akan membantu kita dalam menyelesaikan soal ini untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Oke, untuk flight yang pertama, kita lihat. Flight type berasal dari tabel flight berdasarkan kode pesawat dan kode nama pesawat. Berarti karakter pertama dan kode kedua yang akan kita gunakan untuk mengekstrak tabel flight ini untuk mengisi kolom yang ada di flight ini. Oke, langsung saja kita isi. Di sini kita akan menggunakan beberapa rumus Excel dan juga penggabungan dari beberapa rumus Excel, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita gunakan VLOOKUP karena di sini karakter pertama itu harus kita ekstrak untuk mendapatkan kode pesawat. Kode pertama ini berupa numerik, jangan lupa kita tambahkan value karena dia bertipe data numerik, kurung buka, lalu left karena karakter pertama berada di kiri, left, pilih sel yang akan kita ekstrak, yaitu di sini sel C5 ini. Berapa banyak karakter dari kiri yang akan kita ambil, yaitu penjumlah 1, tutup kurung, koma, lalu kita pilih tabel array, yaitu ini tabel pesawat, tabel flight type ini, yaitu F4, agar absolut, koma, dan di sini untuk mendapatkan kode flight ini dari Y, X, Z ini yang berada di karakter kedua dari tiket ini, kita akan menggunakan rumus if jika min karakter kedua dari kode tiket ini berjumlah 1 karakter, tutup kurung, sama dengan X, maka kita akan keluarkan kolom kedua. Jika mid atau middle karakter kedua dari sel C5 ini kita ambil 1 karakter sama dengan Y, maka kolom ketiga. Selain itu kolom keempat, tutup kurung, koma, jangan lupa each segmentnya kita false-kan saja atau 0 sama saja, agar fungsinya ini agar data yang kita inputkan itu sesuai. Nah, tutup kurung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus ini. VLOOKUP, value. Kenapa value? Karena tipe datanya dia bertipe numerik. Ingat, jika dia bertipe numerik, kita harus menambahkan value jika ingin mengekstrak. Dan left, 1 karakter dari kiri, yaitu 3 ini yang ingin kita ekstrak. Lalu koma atau titik koma sesuai dari setting komputer masing-masing. Lalu blok tabel yang akan tabel referensi ini, lalu absolutkan, yaitu F4. Gunanya absolut ini agar kita mengcopy datanya ke bawah tidak berubah atau tetap. Nah, koma di sini kita akan menambahkan rumus fungsi logic yang ada di Excel, yaitu if jika karakter kedua ini Z yang merupakan kode flight, maka kita akan melakukan kolom ketiga. Jika Y kolom ke
2 jika X kolom ke-1. Nah, di sini bebas penulisannya ya. Di sini saya mengacu pada X ini yang pertama. Jika dia X, maka kolom kedua. Jika dia Y, maka kolom ketiga. Jika dia Z, selain dari itu, maka kolom keempat. Di sini kita cukup menginputkan dua rumus logik. Jika dua pernyataan ini tidak terpenuhi, maka pernyataan yang ketiga akan ditampilkan. Begitu juga sebaliknya. Oke, enter. Nah, di sini sudah terlihat dari kode tiket ini kita sudah mendapatkan flight type ini, yaitu turbo N125, 3, dan juga Z. Oke, sesuai. Tinggal tarik ke bawah, arahkan mouse di kodok kanan bawah di sel, lalu tarik, lalu pas. Nah, secara otomatis akan mengenerate hasil selanjutnya. Landing, kita lihat. Landing didapat dari jam berangkat ditambah jam dengan lama perjalanan, dengan tujuan ke Singapura 3 jam, Malaysia 2 jam, dan Brunei 1 jam. Oke, karena kita di sini ada tabel. Kita lihat tabel tujuan, jika C ke Singapura, jika D ke Malaysia, jika E ke Brunei. Berarti kolom karakter ke-4 dari kode tiket ini yang akan kita jadikan acuan untuk mendapatkan tujuan dari Singapura ataupun Brunei ataupun ke Malaysia. Di sini kita akan menggunakan fungsi logik lagi, yaitu if kurung buka min. Jangan lupa karena dia berada di karakter di tengah, karakter keempat, if min, pilih sel yang akan kita ekstrak, yaitu sel 5,4,1, artinya keluarkan karakter keempat sebanyak 1 buah, lalu tutup kurung sama dengan jika dia D, kita lihat di tabelnya, jika dia C Singapura, maka kita tambahkan time karena ingin menghitung waktu, menambahkan waktu, kita harus menambahkan time 3 jam 3,0 menit dan 0 detik, itu pas. Dia minta waktu yang pas yaitu jam, 3 jam, if jika kembali min sel C5 5,4 karakter keempat, kita keluarkan 1 buah, tutup kurung sama dengan D, maka time kurung buka ke Malaysia dari 2 jam 2,0 menit dan 0 detik, tutup kurung. Selain daripada itu, maka time dia jika ke Brunei, maka 1 jam 1,0 menit dan 0 detik, tutup kurung, lalu kita tambahkan dengan waktu dia take off. Nah, di sini kita ada 3 pernyataan lagi. Kita cukup mengetikkan 2 fungsi logik. Jika kedua pernyataan ini tidak terpenuhi, maka pernyataan terakhir yang akan ditampilkan yaitu 1 jam ini. Jika dia bukan ke Singapura, maka dia akan ke Malaysia. Jika bukan ke Malaysia, maka dia bukan Singapura. Jika bukan kedua-duanya, maka dia ke Brunei. Itu fungsi logik di Excel. Lalu kita tekan enter. Nah, sini kita sudah dapatkan yaitu landing pukul 17.30 dari take off 16.30. Berarti lama perjalanannya ini 1 jam. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat flight area. Kita lihat flight area berdasarkan kode awal keberangkatan dan kode tujuan. Oke. Berarti di sini kita akan menggabungkan antara tabel keberangkatan ini dan tabel tujuan ini untuk mendapatkan flight area yang ada di kode tiket ini, yaitu karakter ketiga dan juga karakter keempat. Itu yang akan kita gabungkan. Oke, perhatikan di sini rumusnya agak sedikit panjang, yaitu sama dengan, karena ini penggabungan antara 2 karakter, kita akan menggunakan formula concatenate yang ada di Excel. Lalu kita ekstrak
file datanya dari tabel ini, yaitu VLOOKUP kurung buka mid karakter ke 3,3,1 lalu koma, kita akan memblok tabel array yang akan diekstrak, yaitu tabel keberangkatan F4, 2 karena dia ada di kolom kedua, koma, jangan lupa di set matchkan atau false, tutup kurung, koma, tanda petik, kasih tanda pemisah, yaitu di sini saya menggunakan strip, tanda petik, koma, VLOOKUP kurung buka mid kurung buka, pilih selnya itu, yaitu ini sel C5, koma, kali ini bukan karakter ketiga, yaitu karakter keempat. Kita keluarkan satu karakter karena dari kode ketiga ini adalah kode keberangkatan, sedangkan kode karakter keempat ini merupakan kode tujuan. Koma, kita blok tabel array-nya ini, tujuan ini, lalu F4, koma, 2, koma, 0, tutup kurung, tutup kurung. Oke, bisa dilihat kita memadukan 1, 2, 3, yaitu 3 rumus yang ada di Excel, kita padukan jadi satu untuk mendapatkan flat area ini, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan, yaitu Bali, Brunei. Kita lihat Bali, Brunei, kodenya B dan E. Kita lihat di sini B Bali dan E Brunei, ya, sesuai. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Sekarang kita mencari flight class. Flight class berdasarkan kode kelas, jika E eksekutif, jika V VIP, jika P VVIP. Oke. Kembali kita akan menggunakan rumus fungsi logik yang ada di Excel. If kurung buka right, karena dia berada di karakter terakhir, yaitu paling kanan di kode tiket ini, koma, kita keluarkan satu karakter, tutup kurung, sama dengan jika dia E, maka eksekutif. If jika right C5, kita keluarkan satu karakter yang berada di paling kanan, sama dengan jika dia V, maka VIP. Selain dari itu, maka dia VVIP. Kita cukup mengetikkan untuk yang terakhir, tidak perlu kita mengetikkan if lagi, karena kedua persyaratan ini sudah terpenuhi. Jika persyaratan kedua tidak terpenuhi dan persyaratan ketiga tidak terpenuhi, maka persyaratan ketiga yang akan ditampilkan. Lalu enter. P sesuai, kita lihat VVIP. Oke, sesuai. Kita tarik ke bawah. Harga tiket dewasa dan anak-anak. Di sini ada dua kolom dari harga tiket yang harus kita isi, yaitu dewasa. Kita lihat harga tiket didapat dari perkalian antara jumlah tiket masing-masing berdasarkan harga tiket satuan. Oke, berarti di sini ada tabel harga tiket. Harga tiket ini yang akan kita kalikan dengan jumlah tiket yang ada di sini. Jadi data ini kita kalikan dengan data ini ataupun data ini. Dewasa sama dengan, karena ini dari kiri ke kanan, yaitu kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menggunakan tiket ini sebagai sel acuan kita, yaitu kita akan menggunakan ini VVIP, karena di sini keterangannya sudah ada, eksekutif, VIP dan VVIP, koma, lalu blok tabel ini, lalu F4, koma, 2, karena dia berada di baris kedua, dewasa ini, koma, 0, tutup kurung, lalu kita kalikan dengan jumlah tiket ini dari dewasa ini, lalu enter.
Nah, 1.100.000 merupakan jumlah tiket dewasa dari 2 orang dewasa. Kita bisa lihat dengan VVIP harganya 500.000, jika dikali 2 maka VVIP 550.000, jika dikali 2 maka 1.100.000. Ya, sesuai. Nah, anak-anak, kita cek anak-anak dengan rumus H lookup kurung buka, yaitu sel acuannya ini, flight class ini, koma. Nah, kita blok tabel ini, lalu F4, koma, karena dia berada di baris ketiga, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, maka kita akan ketikkan 3, koma, jangan lupa exact match kan atau false, agar data yang kita inputkan itu sesuai, kurung tutup, lalu kita kalikan dengan jumlah tiket anak-anak sini, kita enter. Nah, kita mendapatkan, kita cari ke bawah. Nah, di sini ada yang nilainya 0 atau tidak ada. Di sini karena di sini 0, berapapun jika kita kalikan dengan 0 maka hasilnya akan 0. Oke. Total, kita lihat total merupakan penjumlahan antara harga tiket dewasa dengan harga tiket anak. Oke, berarti kedua ini kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Sum. Lalu blok di sini, blok kurung buka, kurung tutup, enter. Kita mendapatkan total. Nah, di sini PSC again. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. PSC again, jika total kurang dari 1 atau sama dengan 1 juta, maka 2,5% dari total. Jika total 1 juta, 1 juta 1 sampai dengan 2 juta, maka 3% dari total. Jika total 2 juta 1 sampai dengan 3 juta, maka 3,5% dari total. Selain itu 4%. Oke. Di sini fungsi logik yang akan kita gunakan. Fungsi logika yang ada di Excel yaitu if sama dengan if kurung buka lalu total. Jika total lebih dari 3 juta, kita lihat 3 juta maka 4% yang akan dia dapatkan. Jika total lebih dari atau sama dengan 2 juta 1, maka 3,5%. Jika total kurang dari atau sama dengan 1 juta, maka 2,5%. Selain itu 3%. Tutup kurung, kita kalikan dengan total, karena kita ambilkan dari total. Lalu enter. Ini ada yang salah. You have entered too many argument. Kita lihat, kita cek sama-sama di mana kesalahannya. Nah, di sini 2, ini bukan koma ya, bukan koma tapi titik. Di sini juga bukan koma tapi titik. Setelah itu kita cek bukan koma, yang 3,5 ini bukan 3,5 tapi titik, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkannya itu 91.000 dari total. Kita tarik ke bawah. Oke, sekarang total bayar. Kita lihat bagaimana instruksinya. Total bayar merupakan penjumlahan antara total dan PSC again. Oke, berarti total dan ini kita tambahkan sama dengan, kita kembali sum blok dari PSC again dan total, tutup kurung lalu enter. Nah, inilah total yang kita dapatkan. Kita tarik ke bawah. Nah, sini sudah sesuai. Terus yang terakhir kita lihat, buatlah grafik dari harga tiket. Oke, kita disuruh membuat ini saja, harga tiket ini. Kita jadikan grafik. Di sini tidak dijelaskan grafik berupa apa, berupa kolom kah atau line atau pie. Di sini karena tidak dijelaskan, kita gunakan kolom saja. Kita pilih yang ini saja untuk membuat grafik. Oke. Ini sudah kita mendapatkan grafik dari harga tiket.
merupakan grafik harga tiket. Saya pilih desainnya itu ini. Lalu, nah di sini kita bisa lihat harga tiket. Yang merah merupakan harga tiket anak-anak, yang abu-abu merupakan harga tiket dewasa. Kita bisa lihat perbandingannya. Di sini kita bisa chart title-nya, bisa kita ganti. Ganti grafik harga tiket. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk soal yang pertama. Kita sudah selesaikan. Di sini soalnya cukup challenging ya, cukup menarik. Dari kita pembahasan ini cukup menarik karena ada banyak rumus yang harus kita padukan, yang harus kita satukan untuk mendapatkan hasil dari ketentuan soal. Di sini kita bisa lihat banyak rumus yang harus kita gabungkan. Oke, untuk soal pertama sudah selesai. Mungkin soal kedua kita ketemu di video selanjutnya agar video ini tidak terlalu kepanjangan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.